dengar itu yang kayak dia itu kayak bener-bener gitu kan, yang kayak seakan-akan Doktip itu terima duit gitu dari DRL gitu. Dia bilang kan, ini ada buktinya DRL curhat sama dia lah, ala-ala kan gitu, Siapa, bahwa siapa, ada siapa? Tinepos. Jadi ala-ala dia mempertontonkan gitu seakan-akan Doktip itu nerima uang gitu loh, Doktip. Bener Ya itu. kalau terima duit ya sudah ditunjukin sama Suneo dari zaman dulu orang dia punya media. Gimana sih? Baris rumah ya dok ya. Udah pasti dipamer-pamerin apalagi sama babunya itu si Hans itu. Udah dipamer-pamerin lah bukti transfernya, bukti apanya. Gimana ceritanya kok nggak ada sama sekali. Buktinya sekarang juga Suneo tiarap tuh buktinya mana? Babunya si Hans juga tiarap pemeriksaan besok hari Jumat kalau nggak salah hari Sabtu Kamis Jumat pemeriksaan Suneo sama babunya itu. Udahlah insya Allah berarti bulan April ini semua ya tadi ya Cak ya naik sidik semua bulan April ini. Udah bulan April inilah semuanya dikelarin satu-satu udah selesai lah insya Allah di bulan April ini Nepos SS juga penyitaan akun udah deh diselesain agak lumayan lah sudah mau setengah perjalanan satu-satu udah. Kalau gosong dapat kan dok? Oh pasti kena juga cuman baru di oh iya bener ada diambilin tuh disemprot minta semprotan baru dia itu baru apa namanya baru pemeriksaan Doktif itu mungkin di minggu depan plus ada juga LP yang berulang jadi LP baru tapi itu kaitannya tetap di laporan yang kemarin yang sudah dilaporin jadi perbuatan pidana berulang. Jadi nanti vonisnya itu akan lebih berat ditambah sepertiga. Ini kan ancamannya 3 tahun. Misal dia akhirnya divonis setahun setengah atau 2 tahun. Misal dia divonis 2 tahun. Ditambah lagi sepertiga dari 3 tahun. Berarti ya 3 tahun nanti di dalam gitu. Karena pidana berulang. Maaf iklan dulu Doktip ya. Kamu liatin aja itu delong. Bisa loh dia ada di sini dia minta naik juga. Data biar masuk YouTube dia juga. Biar masuk YouTube. Iya loh gimana sih ceritanya? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Doktip kayaknya udah miring juga dia. Yang tapping katanya SS kok nggak jalan sabar semua proses TRL buktinya dapet tuh doktip mantul. Iya betul. Udah bule, kamu banyak itu aja banyak ngaji bule, udah tua udah bule sana cucum udah bule cucum. Kenapa sih apa sih alasannya Doktip kok di dalam penawaran uang yang sangat besar kok Doktip itu tidak mundur gitu? Kenapa sih Doktip? Duh, tujuan dari awal kan satu mengembalikan uang masyarakat yang sudah dia ambil, yang sudah para mafioso skincare ini ambil. Kalau ternyata mereka tidak mau mengembalikan karena takut miskin, ya udah diproses secara hukum aja kan begitu. Kalau Doktif kan udah cari duit dari zaman dulu, udah, aduh, apa sih ya? Udah bukan materi lagi yang dijadikan sumber utama hidupnya Doktif itu bukan itu. Kepuasan batin itu kan nggak harus dari materi. Koko. Iya. Jadi Doktif bilang ya, istilahnya gini. Ini kasurnya Doktif dari zaman yang sudah berapa 15 tahun yang lalu kasur 100 juta. Doktif pada saat jadi aktivis tidur di atas batu mimpinya sama tuh nggak ada bedanya. Terus apa yang dicari dalam hidup ini? Coba Doktif 15 tahun yang lalu sudah punya visa Amerika. Gitu, udah kemana-mana kecuali mungkin Doktif belum satu ke Afrika sama ke Antartika itu aja yang belum Doktif datengin gitu loh. Semuanya udah Doktif datengin gitu. Tapi semakin cinta yang namanya Indonesia itu Indonesia ini luar biasa. Jadi Aku tahu track record doktif aku tahu sebenarnya karena kan aku salah satu pelanggan dokter loh. oh iya kak, oh thank you drama halo thank you. Enggak, kalau aku tahu itu Doktip itu istilahnya meskipun aku nggak Islam gitu ya. Doktip itu demo ditangkap, demo apa, iya. Pokoknya ya semua karena masyarakat, semua karena Tuhan gitu. Jadi mau diserang, mau di apa, udah dia tetap kokoh. Jadi biar 5 lawan 1 pun dia tetap aja begitu. Memang tetap aja dia.
Jadi pada saat kayak bencana nih, makanya semua orang yang kenal bilang begini, alam aja itu doktif lawan, nggak peduli ini apa resikonya nih dok, nanti bisa kena tsunami nih, bisa kegulung ombak, bisa kena gempa, bisa ini, nggak peduli. Pokoknya dokter tetap kalau sudah mau kirim bantuan ke sana, nyawa resikonya jihad kita sahid, jihad kita sahid. Kadang-kadang sampai teman-teman, ya lu aja napa yang sahid, kita kagak. Kita kagak, lu aja yang sahid, kita kagak ikut-ikutan. Takbir. Iya kan? Sampai begitulah. Terus ngelawan mafioso skincare manusia-manusia, ngapain kita takut? Lanjutlah. Gitu. Jadi apalagi hinaan-hinaan kayak hinaan bilang apa Mandulita Bopeng lah, apalah, gak penting, gak ngaruh sama sekali, gak akan mempengaruhi perjuangan dokter sama sekali sedikit pun tidak akan mempengaruhi. Gitu, terus aja kalian kerja, kan akhirnya makanya si Nepos itu tantrum luar biasa, pikirnya dia ini orang sudah diserang sana sini kok nggak ini sama sekali gitu, nggak gentar sama sekali kan gitu. Enggak lah, ngapain? Gitu. Jadi gitu ya guys ya. Ya kalian yang belum sadar, yang maksudnya hanya melihat sekilas dan akhirnya membuli doktif, kalian dosa loh. Doktif loh ditawarin uang nggak mau, ditawarin apa nggak mau gitu loh. Jadi doktif gini, loh membela kalian. Jadi gini kok, dulu tuh dokter kan sempat sedih lah. Maksudnya bilangnya begini, aduh dokter kok mereka ini giringannya tentang 20M itu, sementara kan dokter nggak bisa ngelawan kan. Maksudnya kan, duh gimana ya, sementara handphone yang membuktikan bahwa chatnya si DRG itu ingin merayu dokter, menemui dokter kan sudah disita dan nggak sempat dokter screenshot. Iya kan? Jadi untuk membela diri kan sulit. Kalau pada saat itu, ya udahlah kalau kayak gitu berarti membela dirinya pada saat jadi saksinya untuk Nikita aja deh. Coba Duti mau lihat jaksanya seperti apa, gitu kan? Mau nanyain soal yang masalah pemerasan itu, coba Duti akan bongkar di situ. Malah jaksanya nggak nanya, karena jaksanya tahu itu akan menyudutkan dari si DRG, gitu kan? Akhirnya tapi ditanyakan dari pihak pengacara Nikita. Nah terus alhamdulillahnya ternyata Allah buka dengan penawaran DRL yang ada buktinya, ada saksinya sampai di titik angka 50M dan doktif tolak. Jadi lah itu 20M ditolak, 50M aja ditolak, apalagi 20M. Nah itulah akhirnya kayak gitu ya caranya Allah ini menunjukkan kebenaran itu akan mencari jalannya meskipun lambat. Nah pasti akan cari jalannya sendiri. Siapa yang nyangka kalau seorang DRL itu akan menawarkan doktif angka fantastis sampai 50M? Gitu loh. Ya kan, dan akhirnya ya terbongkar. Ya sudahlah, dia bilang doktif bukan itu, kalian ini kok nggak ngerti sih. Sampai doktif bilang sama Bang Hotman bukan itu tujuannya, doktif itu bukan untuk mengeruk keuntungan pribadi, untuk ngambil keuntungan apalagi ngancem-ngancem owner, nggak kayak gitu. Gitu loh, doktif ini kan juga bisnis skincare, pengennya itu skincare ini jadi bersih gitu loh, bersaingnya secara sehat, memberikan klaim-klaim ini yang jujur ke konsumen, kan itu kok sebenarnya. Iya. Gitu. Jangan menggunakan nama dokter untuk nipu masyarakat gitu loh. Beda sama pedagang biasa, kita ini kan dokter gitu. Ini kan enggak, dinasehati malah nawarin doktif duit gitu. Udahlah, bukan itu. Nah tapi ya akhirnya dengan berjalannya waktu lah semua akan terkuak lah, dan siapapun yang memfitnah doktif kasih panggung dengan cara apa? Dengan melaporkan, supaya mereka bisa menyampaikan buktinya nih. Kamu fitnah doktif, sampaikan. Kamu merasa bener kan omongannya kamu? Ya sampaikan fakta-fakta yang kamu punya. Begitupun dengan si Intan merasa doktif menjual produk yang berbahaya. Ya sampaikan ke penyidik, laporkan. Ini loh, doktif menjual, seperti kayak doktif melaporkan Suneo. Nih loh, Suneo berbahaya itu ini. Korbannya banyak, nggak cuma doktif. Nih orangnya ini. Kan kayak gitu kalau ngelapor. Nah sekarang gitu juga sama si Intan ini. Intan menuduh doktif menjual produk berbahaya. Ya udah kamu laporkan, mana uji labnya, mana rilis dari BPOM-nya, atau kalau misalnya kamu nggak bisa ya nanti penyidik yang akan meminta keterangan dari BPOM. Tapi laporkan. Karena doktif sudah melaporkan kamu. Kalau kamu nggak mau melaporkan ya doktif yang melaporkan. Kan seperti itu, karena doktif yakin laporannya dia tidak akan diterima karena dia hanya fitnah itu, sehingga nanti dia akan membentuk lagi, menggiring opini apakah DRT doktif menjual produk tapi memang
memang gila loh kasih maksudnya Doktip itu kan memang penggiringannya itu kan luar biasa ya. Kadang-kadang kalau kita tidak cermat melihat sebuah VT atau berita itu kayak kita kayak mau terbawa gitu Doktip karena mereka giringnya itu kayak maksudnya produknya Doktip dulu nggak begini yang begitu gitu. Nah Jadi ini kalau ada yang lagi nggak nih, terima, ini ada lagi nih. Ingat, Ami juga udah nggak suka sama si Dokpeng. Siapa ini? Nah kalau kayak gitu, kenapa kok dokter jadi saksi atas pelaporannya si Nikita ke DRG? Coba jawab, Elsan. Kamu kalau ngetik jangan tolong fitnah. Sampai saat ini dokter diminta oleh Nikita sebagai saksi pelaporan DRG. Ya, dah mau ngomong apa kamu, Elsan? Juga ini grup-grupnya siapa ini? Kalau Ya. aku ya kok secara pribadi ya, kenapa dari kemarin kalau berita-beritaku kan lebih ke arah Doktip ya. Karena aku tuh yakin dari awal si Doktip ini nggak akan pernah mau menerima uang. Karena kenapa? Aku tahu track recordnya. Karena aku ini salah satu pelanggan klinik dia kok di kotanya. oh iya. Oh. Oh jadi kamu ini nggak cuap-cuap doang ya? Enggak, Kamu mencoba gitu ya? enggak. Oke, silakan drama halu. Kita satu kota loh kok sama Doktip sebenarnya, tapi nggak Oh, pernah iya? ketemu. Iya Doktip. Oh iya iya iya. Iya makanya aku nggak tahu satu kota ya ternyata ya kita ya. Oh ya deh salam kan tapi pernah ketemu nggak sih kita sama drama halu? Mungkin ketemu di VT aja Doktip. Kan VT-nya itu kan VT ketemu di VT aja. Mukanya Doktip masuk di VT-nya drama halu kayaknya. Dugong bilang dokter anak buah HS buktikan aja anak buah HS buktikan aja. Udah buktikan aja kebanyakan cocot. Yang pertama aja dia ngelaporin nggak dilaporin produknya berbahaya enggak KDRT mana buktinya. Sekarang anak buah HS yang percaya sama omongannya si Intan itu hanya orang tol. Ya berarti kalian kalau percaya orang tol itu aja patokan. Yang percaya sama Nepos orang tol. Kenapa? Karena sampai detik ini Nepos nggak berani memenuhi panggilan penyidik. Artinya apa yang bisa dia ucapkan hanya opini, penggiringan opini. Ya silahkan percaya sama orang-orang aja ya. Jadi orang pintar akan berkumpul dengan orang pintar. Seperti itu aja, nggak akan mungkin betah orang pintar kumpul sama orang tol. Gitu. Betul nggak Koko? Iya. Gitu Cuman- aja. Cuman memang aku sih nggak bisa cerita banyak sih. Tapi namanya yang Miss Gosong itu memang nggak bisa dipercaya. Di depan lain, di belakang lain, nanti ceritanya begini lain. Aku sih ada pengalaman buruk, tapi aku tidak mau berbagi itu gitu. Tapi jelas cukup tahu gitu. Sebenarnya waktu masuk di gininya Nikita itu, kita itu kayak terima ya, bukan terima apa tidak. Maksudnya kita juga melihat apakah benar, apakah enggak gitu loh. Ya kalau dokter kan Cuman- mikirnya orang itu kan bisa bertobat lah, bisa berubah lah gitu kan. Ya bisa juga dipikir begitu kan. Iya. Dan tapi masalahnya begitu bergabung di grupnya dokter kan nggak dapet apa-apa kok. Nggak ada uang kan nggak ada. Kan dokter kan dibilangin nggak pernah bayar buzzer. Gitu. Jadi kalaupun mau membela ya itu tulus murni. Tapi kalau mau cari duit jangan minta ke dokter untuk membela dokter nggak ada karena dokter nggak akan kasih. Gitu. Tapi memang grup sebelah itu dari dulu mainannya duit ya dok ya. Iya, Gitu. kalau mereka mainannya duit, karena kan memang kayak DRG, misalnya SS, itu kan agensi buzzer-buzzer semua ngasih briefingan ya ke Doktif. Dok ini dok kita dapat kerjaan, sini gitu. Kayak gitu-gitu ada briefingannya. Nah masalahnya kan Doktif kan nggak kayak begitu-begitu. Mereka pada nggak sampai Doktif bilang ada nggak dari kubu mereka yang berani ngomong 1 miliar mau ngasih buat yang membuktikan mereka nggak pakai buzzer, ayo. Karena mereka semua pakai buzzer. Gitu. Kalau Doktif kan udah jelas. Ayo 1 miliar yang bisa buktiin. Kalau Doktif pernah bayar buzzer sampai detik ini nggak ada kan? Kok? Nggak ada yang bisa buktiin kan Ya kerjaan kalau loh. memang dokter bayar buzzer itu kan yang paling duluan dapat duitnya kan harusnya Koko Hero, drama halu ya kan dokter ya. Nah, iya kan? Iyalah. Bener nggak? Masa Tuh. aku nggak kebagian dokter? Nah, bener nggak kok? Ya kan Iya kok? dong. Tuh. Nggak ya. pernah guys. Aku itu nggak pernah dikasih. Aku kerja kosong sama dokter ini. Nggak pernah aku dikasih guys. Aku jadi saksi Nah, beneran. kayak anti mafia, ya kan Saliu, Depilari itu semua kan akun Heeh.
Cuman saking doktip itu kan apa namanya jihad ya guys ya, kita nggak bisa ngomong begitu kan gitu, kita ikutan lah jihad, kali-kali aja kita punya apa namanya perjuangan ini ikut ditandain sama Allah Subhanahu Wa Taala kan. Nah, udah itu aja deh, jadinya jihad aja deh makanya, ya kan? Aku kasih Jadi tahu ya, doktip yang namanya doktip kalau dibilang gini bayar baser ya, aku udah lewatin guys. Imlek, Natal, Lebaran nggak ada loh guys, nggak ada. oh iya bener ya. Oh iya bener. Ya maaf ya Koko ya. Iya, Coba kalau bener loh. benar dia terima itu 50, ku minta ya doktip Iya, boleh ya oh kan, bala-bala kan. pasti kita bagi-bagi dah ya Ko ya. Kita bagi-bagi ya Ko. Iya, cuman karena dia tolak, aku kan nggak berani kode-kode doktip, udah diem aja aku. Iya bener. Dan aku iya loh Ko, tak tolak loh Ko, gimana ya Ko. Udah habis banyak nih Ko, ongkos ke Polda, ongkos ke Polres habis banyak nih Ko. Kagak ini kagak yang ada boncos nih. Gimana ya Ko, gimana mau bayar buzzer Ko? Coba. Iya itulah, biar Tuhan aja yang mengganti ya doktip ya Iya kan, udah dengan gitu segala aja deh. kebaikan Soalnya yang yang lain-lain diperjuangkan kan. kalau ngelapor kena mental, kena disomasi balik, lapor balik kan gitu. Kalau doktip kan nggak ada ya. Yang ada SP3, yang di Medan SP3, yang di Polres juga mandek juga, ini Polres Jakarta Selatan, ya kan? Gitu. Emang kalau jadi orang yang benar itu biasanya nggak dapat duit guys, beneran. Aku itu maksudnya begini doktip, kalau kita mau mental kayak Miss Gosong itu kan enak ya doktip ya, dari dulu ngurusin kasus ini kasus itu kan, bukan yang mana yang benar tapi yang mana yang mau bayar. Iya, yang mana yang mau bayar, benar. Gitu. Ah udahlah doktip, memang nggak pernah kita bisa kaya gara-gara hasil begini, capek doktip. Udah lama aku jadi penjual apalah, aku jadi apa, buka toko di Glodok aja kan pantas aku doktip kan, Cina-Cina Glodok gitu kan. Iya udah gitu aja Koko, kayak gitu aja cocok, laris tuh pasti tuh buat tuh. Aduh, bener kok, makanya udahlah. Ya, tapi kan kalau doktip kan memang udah ada klinik, ada dokter-dokter juga, iya kan, udah ada usaha juga. Jadi ya udahlah. Kayaknya mungkin biasanya kan di bencana. Jadi kalau teman-teman bilangnya lu mah emang cari-cari ya, gara-gara kagak ada bencana lah. Jadi lu adanya di bencana skincare, di huru-hara skincare. Ikutin. Karena biasanya di bencana alam kita habis-habisan. Itu loh, kalau di bencana alam kan kita habis-habisan itu miliaran. Nah terus berhubung ya kan alhamdulillah kan bencana nggak begitu ekstrim kan ya, nggak begitu banyak lah, nggak kayak dulu. Nah sekarang kita di skincare lah, jadi masyarakat emak-emak gimana caranya bisa menghemat duit. Terus harga skincare sekarang jadi terjangkau, nggak kayak dulu kan harganya Koko. Iya. Ya, Saya jadi nggak kan pakai skincare doktip. kan lumayan jadi amalnya apa, bisa emak-emak jadi bisa lebih menghemat pengeluaran dengan ekonomi yang seperti ini. Jadi emak-emak itu nggak gampang terbuai dengan iklan-iklan skincare atau FOMO dengan harga-harga skincare yang tinggi padahal isinya nggak memberikan manfaat, kan sayang gitu. Jadi kalian itu jangan lihat sisi negatifnya. Doktip kalau lagi melawan itu ya memang harus keras. Kalau lembek-lembek ya tambah dia keras aja kayak begini, framingannya luar biasa ya doktip ya. Iya bener. Apalagi kalau doktip itu lembek kayak apa namanya kerupuk itu, tambah lah. Habis doktip. Jadi kalau kalian lihat doktip marah-marah, kalian dengerin aja gitu loh. Memang hanya untuk menghantam. Doktip itu perlu jurus kamehamehanya kayak Dragon Ball itu, ya. Sampai ke Dragon Ball. Lagian nanti itu kan gayanya nggak bisa harus mainnya harus lembut, harus begini, nggak bisa lah. Apalagi kalau ngadepin kayak mereka ini, kelakuan mereka ini palsu tok. Kayaknya baik, framingannya kayaknya lembut gitu. Padahal di belakang gimana caranya kita bisa nipu masyarakat? Mana caranya kita ambil ratusan miliar uang masyarakat yang nggak ngerti sebenarnya. Ya kan sebel kita ya. Apa sih kalian ini? Gitu loh. Ngomongnya sok-soknya kayak walim, sok-soknya kayak halus, lembut, pret. Aslinya coba begitu di luar kamera, gimana caranya merenggut uang kalian? Jengkel kalau inget masa-masa itu tuh, apalagi si Suneo ini sama si DRG dia wes podo kelakuan. Sekono bedanya. Tapi memang karena doktip itu menurutku sih agak terlambat sih, karena perkumpulan kekayaan itu udah terlalu banyak gitu. Saya takutnya kalau tidak ada kayak doktip, nggak ada kayak Nikita Mirzani, Indonesia dia bisa beli guys.
Tapi kan di situ emang dugaannya ada perputaran uang yang nggak bener juga sih, Koko. Makanya nanti ini Doktif sih berharapnya dengan mulai terkuaknya si Sunio ini nanti aliran dana akan ditelusuri, gitu. Karena dugaan TPPU-nya ini yang Doktif pengen untuk terus menggaungkan meskipun sebenarnya resikonya juga nyawa. Karena kemarin sempat Teh Rike juga bilang ini resikonya agak besar loh Dok kalau kita sudah ngomongin TPPU. Nah sedangkan nanti kita akan minta perlindungan juga dari LPSK ya. Gitu karena kan gak lucu juga ya. Ini kan uangnya hitungan T dalam perputaran ini. Gitu ada ML, ada cuci-cuci ya kan, ada Jutundedol gitu. Nah yang dalam mungkin jihadnya emang harus ada Doktif lah untuk membongkar itulah. Ya selanjutnya kita serahkan kepada penyidik ya, kita berharap Doktif terus menggaungkan, tapi jalan tidaknya ya kita pasrahkan sajalah kepada penyidik dan kepada Allah Subhanahu wa taala, dah gitu aja.